Rosa berguling-guling di atas tempat tidur. Menoleh ke arah lemari, dia mulai berpikir untuk ikut bergabung dengan Ivan melihat kembang api. Bangkit, gadis tersebut mengobrak-abrik pakaiannya di dalam lemari. Dipilihnya boho dress dengan motif bunga-bunga yang membuatnya terlihat semakin cute. Beruntung kunci mobilnya masih ada di dalam dompet, jadi dia bisa berkendara menuju ke tempat festival. Berulang kali ia menghubungi nomor Ivan serta mengirimkan pesan SMS. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Meletakkan handphonenya, Rosa pergi ke tempat festival dengan harapan dia akan menemukannya di sana nanti. Seperti yang sudah dibayangkan, tempat itu penuh sesak dengan orang-orang dan ada banyak kios yang menjual makanan kuliner. Sambil menunggu kembang api dimulai, Rosa membeli beberapa jajanan. Matanya terus mencari sosok Ivan, namun tidak berhasil menemukannya dimanapun. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari tempat yang tenang dan menikmati pemandangan seorang diri. Ivan mengikat kudanya di pohon yang tidak jauh dari mereka. Sementara Andrea berjalan ke pagar kayu, kemudian menatap ke atas ke langit malam. "Apa kamu masih ingat dengan tempat ini?" ia bertanya. Cahaya bulan malam ini memang cukup terang, sehingga Ivan bisa melihat dengan jelas betapa cantiknya wanita itu. Bahkan meskipun telah berpisah selama bertahun-tahun, kecantikannya tidak memudar. Masih sama saat pertama kali dia bertemu dengannya. Andrea adalah cinta pertamanya. Dia telah bersumpah untuk menjadi pelindung serta perisai untuknya. Seseorang yang akan ia jaga sepanjang hidupnya. Rasa cinta di dalam hatinya terus tumbuh sampai hari di mana dia kehilangan ingatan. Kemudian datanglah Rosa ke dalam hidupnya, mengisi kekosongan hatinya, mengisi hari-harinya dengan penuh warna. Meskipun gadis itu tidak pernah mengatakan iya padanya, tetapi dia tahu bahwa dia sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Bahkan cintanya pada cinta pertamanya tidak bisa dibandingkan dengan seberapa besar dia mencintai Rosa. "Ya, aku ingat," dia berkata dengan tidak bersemangat, kemudian menundukkan kepalanya. Entah bagaimana dia merasa hatinya merindukan Rosa. Seandainya gadis tersebut ada bersamanya saat ini. Kita sangat dekat saat itu. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi denganku bila aku tidak bertemu denganmu. Wisnu, kamu adalah penyelamatku dan superhero-ku. Matanya berbinar-binar menatap ke arahnya. Ivan tersenyum padanya. Iya, dia masih sama seperti dulu. Andrea yang imut, pikirnya. Keduanya berdiri saling berhadapan. Rosa menemukan jalan setapak kecil yang tidak jauh dari tempat festival. Ketika tengah menyusuri hutan cemara, tiba-tiba matanya menangkap sosok seseorang yang tidak jauh darinya. Saat kembang api dinyalakan, langit malam menjadi lebih cerah dengan kilauan cahaya yang berasal dari kembang api. Dia bisa melihat dengan jelas Ivan yang berdiri di sana sedang bersama dengan seorang wanita. Tapi siapa wanita itu? Mantannya? Pacarnya? Mengangkat tangannya, dia ingin memanggil namanya. Namun, ia mengurungkan niat ketika melihat wanita tersebut menarik baju Ivan. Kemudian, pria itu sedikit membungkukkan badannya. Posisi keduanya yang sangat dekat membuat mereka seperti sedang berciuman. Rosa menggigit bibir bawahnya, diiringi dengan butiran air mata yang mulai terbentuk di pelupuk matanya. Membuang semua jajanan yang ada di tangan, ia berlari menuju ke mobil. Boom, boom, boom. Kembang api mulai memenuhi langit malam.
Andrea menatap wajah Ivan dengan senyuman yang hangat yang mengembang di bibirnya. Sementara pria itu sedang melihat ke atas melihat kembang api. Wanita tersebut menarik sedikit kerah bajunya supaya lebih dekat ke arahnya. Karena suara kembang api yang memang begitu keras membuatnya sulit untuk mendengar apa yang dia katakan. Jadi dia memutuskan untuk berbisik padanya. Ivan sedikit terkejut dengan sikap Andrea yang tiba-tiba. Ketika mereka sudah cukup dekat, Andrea berbisik. "Selamat datang kembali, Wisnu." Ivan mengalihkan pandangannya padanya setelah itu. Terima kasih, Andrea." Ia tersenyum. Wanita itu mengangguk. "Oh iya, ayo kita pergi ke air terjunku. Aku ingin membawamu ke masa lalu. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu di sana." Ivan mengerutkan keningnya, tidak mengerti apa maksud kata-katanya. Tapi tetap dia mengikutinya dari belakang. Di lain sisi, Rosa tidak langsung kembali ke kamarnya, melainkan duduk di taman di belakang resort. Tempat itu sangat sunyi dan tenang. Hanya dia sendirian di sana. Tangan kanannya secara bergantian menghapus air mata yang terus mengalir dari kedua matanya. "Dia bukan milikmu, Rosa. Dasar," ucapnya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba telinganya menangkap suara pintu gerbang dibuka. Cepat-cepat ia berpindah tempat dan bersembunyi. Akan sangat memalukan bukan kalau ada orang lain yang melihatnya menangis. Dia berjongkok bersembunyi di balik air terjun buatan. "Wisnu, lihat ini. Ini adalah bunga lili dan bayi anggrekku." Suara yang tidak asing di telinga Rosa. "Biasanya mereka akan mekar loh di bulan-bulan ini." "Nah, coba lihat Wisnu. Mereka mulai mekar," katanya lagi dengan wajah dan suara yang bersemangat. Ivan tertawa pelan melihat ekspresinya. "Jadi mereka datang berdua ke sini." Masih di tempat persembunyiannya, Rosa menyentuh dadanya yang terasa sakit. "Cantiknya," ucap Ivan ketika melihat bunga yang mulai mekar. Benar. Wisnu, apa kamu ingat? Dulu di tempat ini kamu menyatakan cintamu padaku." Andrea duduk di bangku di depan air terjun, di mana tadi Rosa duduk di sana sebelumnya. "Jadi kamu masih ingat?" Tersenyum, Ivan kemudian ikut duduk di bangku di samping Andrea. "Tentu aku masih ingat. Aku masih ingat setiap kenangan manis yang kita lewati bersama. Wisnu, tolong kembalilah padaku." Nada suaranya terdengar sedih, seperti seseorang yang telah menunggu untuk waktu yang lama. Pria itu menghela nafas belum menjawab. "Maaf Andrea, tapi aku masih memiliki urusan yang harus kuselesaikan di Bandung. Aku tidak bisa meninggalkan Rosa begitu saja." "Lalu, apa kamu sudah lupa dengan janjimu padaku? Kamu bilang kamu akan selalu berada di sisiku kan? Akan menjadi pelindung dan perisai untukku." Ivan terdiam. Itu memang benar. Dia pernah berjanji pada Andrea sebelumnya. Tapi itu dulu. Dan keadaannya kini sudah berbeda. Dia seperti hanyut dalam pikirannya sendiri. "Apa kamu tahu berapa kali aku menangis karena memikirkanmu? Apa kamu tahu betapa aku berharap hari itu aku bisa meraih tanganmu?" Andrea mulai menangis dan Ivan menariknya ke dalam dekapannya. "Maaf Andrea." Dia menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya.
Setelah keduanya pergi, baru Rosa keluar dari persembunyiannya. Dia ingin menekan perasaannya, tapi itu sangat sulit. Bahkan untuk mengontrol air matanya pun dia tidak mampu. Jadi, kamu telah berjanji padanya. Pelindung, perisai, apakah kamu seorang superhero? Jangan-jangan kamu juga telah menjanjikan bulan dan bintang untuknya. Rosa segera kembali ke kamarnya setelah dia merasa sedikit tenang. Dan malam itu juga dia check out dari hotel lalu pulang ke Bandung. Ia pun menelepon pilot pribadinya untuk menjemput Putra dan teman-temannya yang lain yang masih di Surabaya. Menjelaskan bahwa misi mereka telah selesai. Ivan sudah kembali ke keluarga dan kehidupannya semula.